Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan bagi kita semua. Tadiku yang terhormat kepada Bapak Dika Dwi Aji AMDK selaku Kepala Pekon Marga Kaya, yang kami hormati perangkat desa, tokoh masyarakat, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari program kerja nyata mahasiswa Politeknik Negeri Lampung. Kegiatan ini membahas pembuatan insektisida nabati dari daun limbah serta pupuk organik berbahan dasar limbah dapur. Semoga dapat terlaksana dengan seluruh peserta dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Fasa Zaira Fitri selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya kegiatan pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, kegiatan ini bertujuan sebagai sarana silaturahmi sekaligus penyampaian rencana program kerja mahasiswa PKN yang akan dilaksanakan selama masa pengabdian di Pekon Marga Kaya. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat terjalin kerjasama dan dukungan dari seluruh pihak demi kelancaran pelaksanaan program. Adapun susunan acara kegiatan pada hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan. 4. Pembacaan doa. 5. Penyampaian materi yang dibagi menjadi 2 materi. 6. Sesi tanya jawab dan diskusi. 7. Sesi demonstrasi. 8. Penutup dan dokumentasi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, agar seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini mendapat keberkahan dan berjalan lancar dari awal hingga akhir, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud rasa cinta tanah air dan penghormatan kita kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Marilah kita berdoa bersama kepada Saudara Bagus. Kami persilahkan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kami panjatkan ya Allah Tuhan SWT atas limpahan nikmat taufik dan hidayah-Mu. Pada hari ini kami dapat berkumpul dan menjalankan kegiatan yang tertib, aman dan lancar. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kami mohon ridho dan keberkahan-Mu atas setiap niat, langkah serta ikhtiar yang telah dan akan kami lakukan. Jadikan kegiatan ini sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan, mempererat tali silaturahmi, serta memberikan manfaat yang nyata bagi kami dan masyarakat Pekon Marga Kaya. Ya Allah, bimbinglah kami agar senantiasa diberikan kemudahan dan melaksanakan kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, serta semangat kebersamaan. Tanamkanlah dalam diri kami sikap saling menghargai, saling mendukung, dan saling bekerja sama demi tercapainya tujuan yang baik dan diridhoi oleh-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa yang telah dipanjatkan. Semoga kegiatan ini senantiasa diberi kelancaran dan keberkahan. Selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Saudara Bagus Eka Putra selaku Koordinator Desa PKN Kelompok 97 Pekon Marga Kaya.
Kepada yang bersangkutan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wabillahi nasta'in ala umuri waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wabillahi nasta'in ala. Yang pertama yang saya hormati PJ Kepala Pekon Bapak Tika yang diwakili oleh Pak Budi selaku Kawal Perencanaan dan seluruh aparatur desa yang telah hadir. Yang saya hormati dari Balai Penyuluh Pertanian Ibu Rizky dan seluruh warga desa Pekon Margakaya. Yang pertama-tama di sini kami mahasiswa PKN dari Politeknik di Lampung mengadakan sosialisasi terkait penggunaan pestisida alami untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia. Jadi untuk di sini mungkin untuk pembuatannya itu sangat simpel, cuman untuk pengaplikasiannya lebih sulit dibandingkan dengan pestisida kimia. Jika memang nanti pestisida kimia itu cuma butuh sekali 2 kali, nah untuk yang pestisida alami ini dibutuhkan sampai 4 kali penyemprotan bisa jadi Pak, sesuai dengan tingkat keparahan dari kerusakan hama. Yang kedua kan kita melakukan sosialisasi tentang pembuatan pupuk kompos dari limbah dapur. Limbah dapur ini seperti sisa-sisa dari potongan sayur yang dibuang ataupun yang sudah tidak digunakan. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita coba hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga menjadi motivasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan PKN di Pekon Margakaya. Berikutnya sambutan dari Bapak Nini Dika Dwi Aji AMDK selaku Kepala Pekon Margakaya yang akan diwakili oleh Kaur Perencanaan Pekon Desa Margakaya. Kepada Bapak Budi AMD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu. Sebelumnya saya mohon izin, saya mewakili dari Pak Tika karena beliau sekarang masih berobat di Badan Lampung, jadi tidak bisa menghadiri acara hari ini. Yang pertama di sini saya terima kasih sekali kepada mahasiswa Politela dari Lampung. Dengan kedatangan di sini, alhamdulillah kita bisa menjadikan pengetahuan itu yang lebih luas lagi. Kemarin itu untuk masalah sampah, kemudian pada hari ini ada lagi informasi tentang masalah pupuk dan pestisida. Ini berguna sekali untuk kelompok kami. Mudah-mudahan dengan semua kerepotan kita masalah pupuk dan pestisida yang dikeluarkan oleh para petani, mudah-mudahan dengan adanya informasi pada hari ini kita semuanya bisa mengurangi daripada kesulitan kita. Kemudian yang saya hormati selanjutnya itu POPT, itu ada Pak Amir Yas Superti, kemudian ada juga Ibu kita Rizky Purwaningrum dari PPL. Kemudian saya berterima kasih sekali di sini kelompok kami hadir pada hari
Terima kasih atas sambutan, arahan, serta dukungan yang telah diberikan. Kini kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi. Pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Nailani mengenai insektisida nabati dari daun mimba. Kepada Saudari Nailani kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan Ibu sekalian, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Melani. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Lampung semester 6 yang saat ini sedang melakukan praktek kerja nyata di Margakaya. Ini saya izin menyampaikan materi mengenai pembuatan pestisida nabati berbahan dasar daun mimba untuk menangani hama wereng dan mengurangi bahan kimia pada tanaman padi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hama dan dampak pada tanaman padi itu sendiri. Hama adalah organisme yang merusak tanaman budidaya seperti padi, gandum, kentang, mangga, apel, dan jambu. Hama merupakan binatang yang menyerap kerusakan pada tanaman, merugikan secara ekonomi bagi petani. Selain dapat merusak tanaman, hama juga dapat berperan sebagai faktor penyebaran penyakit. Kehadiran hama dapat merugikan besar bagi petani, mulai dari penurunan kualitas hingga kegagalan panen. Memahami jenis-jenis hama dan dampak yang penting untuk menjaga keberlanjutan para petani. Di sini saya akan memaparkan jenis-jenis hama yang ada pada padi. Biasanya hama padi yang sering menyerang itu ada hama warna coklat, walang sangit, kepiting panah, burung dan tikus, dan keong. Hama warna coklat sendiri ini biasanya gejalanya tuh kayak tanaman itu menguning, terus terbakar. Betul nggak para petani? Untuk walang sangit sendiri itu biasanya dia mulai menyerang itu di fase 60 HST, yaitu masa susu. Biasanya itu menyerang saat pengisian bulir. Gejalanya hampa pada padi, terus terdapat ada bintik-bintik hitam. Gimana petani? Apakah betul? Selanjutnya kepiting tanah. Kepiting tanah ini biasanya menyerang saat tergenang. Biasanya padi ini kayak airnya mulai tergenang, terus kepiting tanah mulai menyerang. Gejalanya hampir sama dengan warna coklat, tanaman menguning hingga tanaman itu menjadi kerdil. Selanjutnya hama burung ini biasanya menyerang saat fase masak, saat padi sudah terisi bulirnya. Tikus juga biasanya menyerang saat fase masak, saat sudah terisi bulirnya. Kalau untuk keong sendiri ini biasanya menyerang pada padi ini saat fase awal, saat penanaman awal. Biasanya penyebabnya ini bisa patah leher atau kehilangan. Biasanya kalau baru nanam, biasanya suka hilang padinya karena dia dimakan oleh keong. Next. Mengenal hama wereng, jenis dan gejala serangan. Terdapat dua jenis hama wereng, yaitu wereng coklat dan wereng hijau. Di sini saya akan menjelaskan tentang wereng coklat. Wereng coklat merupakan hama yang merusak dengan cara mengisap cairan batang padi. Wereng ini dapat menurunkan virus. Gejalanya yaitu daun dan batang menguning, tanaman layu, kering, terbakar, dan mati. Serangan biasanya terlihat berkelompok di petak sawah. Dampaknya yaitu tercepat, yaitu kematian tanaman dalam waktu singkat. Biasanya menyebabkan puso, gagal panen. Untuk hama wereng hijau merusak dengan cara mengisap cairan hijau. Gejalanya daun belang, kuning, oranye, pertumbuhan tanaman terhambat, kerdil, malai, tidak berisi, atau hampa. Di tempat bekas isapan akan tumbuh cendawan, jelaga, daun tanaman kering dan mati. Tanaman yang menjadi kerdil bagian pucuk berwarna kuning hingga kuning kecoklatan. Malai yang dihasilkan kecil, dampak
mempercepat tanaman hingga hidup, tetapi hasil turun drastis karena virus. Untuk para petani sendiri bagaimana untuk hama warang ini? Adakah gejala lain yang disebabkan? Adakah dari Bapak yang ingin menjawab? Adakah gejala lain yang disebabkan hama warang tersebut? Sekarang yang jadi masalahnya Hama tipesnya. Masalah yang timbul bila penanganan hama warang menggunakan bahan kimia. Jadi kita nih para petani ini sering banget menggunakan bahan kimia ya Pak, untuk inseknya, untuk melakukan pembasmiannya ya. Di sini saya akan menjelaskan kalau kita menggunakan bahan kimia untuk hama, ini bakal menyebabkan resistensi pada hama. Warang coklat dan hijau cepat beradaptasi terhadap bahan aktif insektisida. Jadi dengan kita memberikan bahan kimia secara terus-menerus, pada tanaman warna coklat dan hijau ini bakal beradaptasi loh Pak. Jadi dia dengan kayak kita kasih terus-menerus, dia bakalan terus beradaptasi. Jadi dengan konsentrasi yang sering Bapak gunakan bakalan beradaptasi. Makin banyak uang yang dikeluarkan bila Bapak menggunakan bahan kimia, karena dia makin beradaptasi. Terus yang kedua, penggunaan berulang dengan dosis tinggi justru membuat populasi warang semakin kebal sehingga insektisida menjadi tidak efektif. Selanjutnya, hilangnya musuh alami. Insektisida kimia tidak hanya membunuh warang, tetapi juga predator alami seperti laba-laba, kepik, dan parasitoid. Akibatnya, keseimbangan ekosistem sawah terganggu dan ledakan hama sekunder. Misalnya penggerek batang bisa terjadi. Dampak pada lingkungannya, pencemaran air dan tanah akibat residu insektisida dapat merusak mikroorganisme penting di sawah. Bahan kimia bisa masuk ke rantai makanan dengan mengganggu keanekaragaman hayati. Jadi dengan bahan kimia ini bakal merusak rantai makanan lainnya, seperti kayak tikus atau yang lainnya. Risiko kesehatan petani adalah paparan langsung saat penyemprotan, dapat menyebabkan iritasi kulit, gangguan pernapasan hingga keracunan akut. Paparan jangka panjang berpotensi menimbulkan gangguan saraf dan kanker. Untuk para bapak sendiri pernah nggak merasakan sakit atau kayak ada gejala lain setelah Bapak menyemprot insektisida ini Pak? Itu biasanya itu bisa jadi kena inseknya juga Pak, karena kami juga waktu di Polinella, kalau misalnya insek itu kadang kalau bisa kena mata ngeri, kadang insek juga itu penyebabnya dari bahan kimia itu Pak. Oke, lanjut. Pengendalian hama dengan cara yang lebih alami. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan insektisida alami, yaitu pestisida nabati daun gimbal, solusi ramah lingkungan untuk petani. Insektisida nabati memiliki keunggulan yaitu murah dan mudah dibuat sendiri, relatif aman bagi lingkungan, tidak meracuni tanaman, tidak menyebabkan resistensi terhadap hama sesuai jika digabungkan dengan metode pengendalian lainnya seperti menghasilkan produksi yang sehat karena bebas residu insektisida kimia. Jadi pestisida nabati ini tidak menimbulkan residu seperti bahan kimia yang biasanya bisa menyebabkan keracunan pada diri sendiri, karena kan kita kan saat semprot ini kadang kita nggak tahu kalau ternyata itu udah masuk ke dalam tubuh kita. Jadi untuk bahan gimbal ini sendiri tidak menyebabkan risiko. Sumber daya tanaman untuk insektisida nabati selain daun gimbal itu ada daun sirsa yang dikenal sebagai memiliki sifat insektisida alami yang dapat mengganggu pertumbuhan dan produksi hama. Yang kedua ada bawang putih. Senyawa sulfur dalam bawang putih berfungsi sebagai penolak hama dan jamur. Yang ketiga ada serai. Minyak asin wangi memiliki efek repelan terhadap berbagai jenis serangga. Tata cara pembuatannya bisa Bapak simak di sini. Ini ada bahannya ini kopar, jadi gampang untuk dibuat. Di sini ada daun gimbal segar, air bersih, deterjen bubuk itu sebagai perekatnya. Tambahannya ada garam opsional untuk penguat rasa racunnya.
Langkah-langkah pembuatan insektisida nabati daun mimba. Yang pertama, persiapan bahan. Pilih daun mimba yang hijau sehat, lalu cuci bersih untuk menghilangkan kotoran. Yang kedua, menghaluskan daun mimba atau blender daun mimba hingga halus agar senyawa aktif mulai terekstrak. Yang ketiga, perendaman daun halus dalam 1 liter air bersih selama 1-24 jam. Aduk rata untuk ekstraksi opsional. Menyaring saringan larutan menggunakan kain halus, pisahkan ampas daun dan air ekstra saja. Penambahan perekat, tambahkan 1-2 ml sabun cair deterjen sebagai perekat agar larutan menempel pada permukaan daun saat disemprotkan. Jadi untuk deterjen sendiri itu bisa Udah semua ini. bisa menggunakan deterjen aja ya Bapak-bapak, bisa menggunakan deterjen yang sasetan ataupun yang cair. Yang terakhir, penggunaannya masukkan ke sprayer dan semprot pada daun tanaman yang terserang hama, ulangi 2-3 kali seminggu. Next, aplikasi efektif insektisida nabati pada tanaman padi. Dosis dan pengecaran larutan pekat hasil rendaman atau fermentasi diencerkan sebelum digunakan. Jadi untuk contohnya boleh dibawa ke depan. Jadi ini Bapak, ini yang udah kami buat seminggu yang lalu, ini sudah jadi insektisidanya. Jadi ini larutan pekat hasil fermentasinya harus diencerkan dulu sebelum digunakan. Jadi dosis umumnya tuh 100-200 ml larutan pekat per 10 liter air. Jadi ini 100-200 ml untuk 10 liter air. Selanjutnya aduk larutan hingga tercampur merata sebelum diaplikasikan. Jadi ini ditambahkan juga perekatnya seperti garam dan deterjen. Waktu dan fluktuasi aplikasi. Penyemprotan dilakukan pada pagi hari jam 7 sampai jam 9 atau sore hari jam 16.00 sampai 17.30 agar tidak cepat menguap. Terapkan insektisida nabati ketika populasi orang mulai terlihat atau ditemukan gejala serangan seperti daun menguning, bercak coklat, dan adanya kumpulan burung pada pangkal batang. Sebelum terserang juga ini boleh Pak untuk disemprotkan untuk meminimalisir terjadinya serangan hama tersebut. Terus pencegahannya dapat diaplikasikan setiap 5-7 hari sekali. Untuk pengendalian jika hama sudah terjadi, semprot setiap 3-4 hari sekali hingga populasi menurun. Sudah sampai di penghujung. Tangan petani yang lelah adalah alasan bangsa ini tetap kuat. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Selanjutnya, mari materi kedua akan disampaikan oleh Saudara Rusdi mengenai pembuatan pupuk kompos dari limbah dapur. Kepada Saudara Rusdi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rusdi, jurusan peternakan, jadi Rusdi Pakarena. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengabdian kepada masyarakat, yaitu berjudul pemanfaatan limbah dapur untuk dijadikan sebagai pupuk kompos. Di sini ada pupuk kompos. Kompos adalah pupuk organik yang dihasilkan dari proses penguraian bahan-bahan organik seperti sisa tanaman, dedaunan, jerami, dan limbah dapur oleh organisme. Proses disebut dekomposisi di mana bahan organik dipecahkan menjadi bentuk yang lebih stabil, mengurai tanah, pengemburan warna gelap, dan kaya akan unsur hara. Di sini ada kandungan utama pupuk kompos. Untuk kandungan nitrogennya sendiri itu sekitaran 2%, dan untuk kandungan fosfor sendiri itu 0,5-1%. Untuk kaliumnya itu sekitar 2%. Di sini ada penempatan pupuk kompos.
ada tiga macam. Yang pertama itu memperbaiki struktur tanah agar lebih gembur dan subur. Yang kedua itu peningkatan kapasitas tanah, menahan air, menyediakan unsur hara alami bagi tanaman. Yang ketiga itu ada pengurangan ketergantungan pada pupuk kimia, membantu mengurangi limbah organik rumah tangga dan pertanian. Untuk perbedaan pupuk kimia dan pupuk kompos sendiri, yang pertama itu pupuk kimia. Pupuk kimia adalah pembuatan pabrik yang mengandung unsur hara tertentu dalam konsentrasi tinggi, misalnya nitrogen dan urea atau campuran NPK. Untuk kompos sendiri yang berasal dari bahan organik yang membusuk seperti sisa tanaman dan atau kotoran hewan. Sini ada apa yang terjadi pada tanaman jika menggunakan pupuk kimia terus-menerus. Ada beberapa dampak negatifnya. Yang pertama itu ada struktur fisik tanah rusak. Yang kedua itu kesuburan tanah menurun. Dan yang ketiga itu kehidupan mikroorganisme dapat terganggu. Dan yang keempat itu korasi dan pencemaran meningkat. Untuk kimia itu menjelaskan singkatnya, penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus memberikan hasil cepat dan dapat menjangka panjang tanah menjadi keras, miskin hara dan tidak sehat. Ada beberapa tanda-tanda tanah yang sudah mengalami kerusakan. Yang pertama itu kepadatan meningkat, tanah menjadi lebih padat dan keras karena akumulasi garam dan pupuk kimia berkurang sehingga udara dan air sulit masuk. Yang kedua itu agregat tanah melemah, ikatan antara partikel tanah. Agregat mudah hancur, tanah hilang sifat gembur dan mudah terdersasi. Yang ketiga itu bahan organik. Bahan organik menurun. Pupuk kimia tidak menambah bahan organik sehingga kandungan humus berkurang. Yang keempat itu permeabilitas, kemampuan tanah meresapkan air. Dan air terganggu, air lebih sulit meresap ke dalam tanah dan tanah menyebabkan genggaman di permukaan akan sebaliknya tanah cepat kering. Lapisan tanah bisa menyerap dan pada penggunaan jangka panjang bisa membentuk lapisan keras di bawah permukaan yang menghambat akar menembus lebih dalam. Berarti dengan kata lain, struktur tanah yang sehat, bentuk berpori layak bahan organik berupa menjadi tanah yang padat, humus dan tidak ramah bagi akar maupun mikroorganisme. Selanjutnya, apa yang kita lakukan jika tanah sudah terlanjur diberikan pupuk kimia secara berlebihan? Maka perbedaan tanah ada beberapa. Yang pertama itu tambahkan bahan organik untuk gunakan kompos matang, pupuk kandang dan pupuk hijauan atau sisa tanaman untuk memperbaiki struktur tanah dan menambah mikroorganisme. Selanjutnya itu untuk penggunaan pupuk hayati dan atau mikroba. Itu lakukan rotasi tanaman. Tempat itu memperbaiki arasi tanah, menahan tanah secukupnya agar tidak terlalu padat sehingga akar tanaman bisa berkembang dengan baik. Yang terakhir itu menggunakan mulsa alami. Ada beberapa cara pembuatan kompos. Yang pertama, ini ada beberapa pembuatan kompos berupa alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri itu ada pisang dan talenan dan wadah penampung kompos dan gelas ukur. Untuk bahan sendiri itu sisa
sisa sayuran dan itu ada sekam padi, itu ada tanah alami, itu pupuk kandang, air cucian beras dan tempat pertanian yang warna kuning dan gula atau molasses dan air. Ini ada tata cara pembuatan pupuk kompos. Langkah-langkah pembuatannya itu yang pertama itu persiapan bahan organik. Dasar caca sisa sayur-sayurannya agar ukuran produksi sehingga lebih cepat terurai. Campurkan dengan sekam untuk memperbaiki arasi dan mencegah kompetisi kompos terlalu padat. Penambahan tanah dan pupuk kandang. Yang pertama itu masukkan tanah secukupnya untuk menambah mikroorganisme alami. Yang kedua itu tambahkan pupuk kandang sebagai sumber nutrisi dan mempercepat proses fermentasi. Untuk larutan faktor yang sendiri itu campurkan 1 liter air dengan kurang lebih 100 gram gula atau 100 ml gula merah cair. Lalu tambahkan 100 ml rempat ke dalam larutan tersebut. Terus masukkan juga air cucian beras sebagai tambahan sumber karbohidrat. Lalu aduk hingga larutan sampai homogen. Untuk penyusunan kompos sendiri, yang pertama itu susunan bahan organik, sayuran, sekam padi, tanah, pupuk kandang dalam wadah atau lubang kompos. Selanjutnya itu siram dengan larutan 4 ditambah gula dan air cucian beras hingga lembab dan atau tidak terlalu basah. Kadar air sekitar 40-60%. Di sini ada proses fermentasi. Untuk proses fermentasi tersendiri itu tutup wadah kompos dengan terpal atau plastik agar suhu dan kelembapannya terjaga. Lalu aduk atau balik kompos setiap 5-7 hari sekali untuk menjaga aerasi. Selanjutnya gunakan kompos. Setelah kurang lebih 30-40 hari setelah kurang lebih dari 30 hari kompos biasanya sudah matang. Tanda-tanda kompos matang itu berwarna gelap, tekstur tanah rema dan berbau busuk dan suhu kembali normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Dengan demikian, seluruh materi telah disampaikan. Selanjutnya, sesi diskusi dan tanya jawab. Kami persilahkan Bapak atau Ibu untuk menyampaikan pertanyaan maupun saran terkait materi yang telah disampaikan. Untuk sesi diskusi dan tanya jawab akan dibagi menjadi 2 sesi. Kita mulai dengan sesi pertama. Saya akan membuka kesempatan bagi 3 orang penanya terlebih dahulu. Silakan angkat tangan dan sebutkan nama lalu sampaikan pertanyaannya. Pegangin ini. Itu mau di video nggak yang ditanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Rati. Saya dari kelompok Tani Berkah. Ini di depan. Pertanyaan saya langsung saja ini untuk masalah pupuk kompos. Itu kan tadi ada 3 unsur, yaitu nitrogen, fosfor, sama kalium. Nah, kalau untuk pembenahan tanahnya itu sepengetahuan kami kan itu ditanyakan di fosfornya. Jadi gimana caranya untuk meningkatkan fosfornya itu dari unsur pupuk komposnya itu. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, saya mau bertanya pada Bapak. Ini tadi disinggung masalah penyakit padi. Tadi katanya ada patah leher. Itu untuk pencegahan dan obatnya apa itu? Di sini setiap tahun itu ada patah leher itu. Yang terjadi. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ingin bertanya? Cukup. Jawab nanti. Kita lanjutkan acara selanjutnya adalah demonstrasi pembuatan insektisida nabati dan pembuatan pupuk kompos berbahan dasar limbah dapur yang akan didemonstrasikan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya persilahkan. Ma. Berapa persen? Apa? Langsung. Mohon tunggu sebentar ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kami mempersiapkan alat dan bahannya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bapak-Bapak yang udah menyempatkan hadir. Ini seringan aja sambil nunggu adik-adik yang nyiapin. Ini saya mau kenalin, ini POGT baru kita Pak, Mbak Ami. Dan sebelumnya Mbak Neni. Ini sekarang Nanti kalau udah mulai demonstrasi, Februari sudah bawa ke digantikan depan. dengan Mbak Ami. Nanti kalau misalkan ada kendala di lapangan ya Pak Rudi atau sama bapak-bapak lainnya bisa hubungi Pak Ami. Beliau merangkap di lab Wates, memegang kecamatan Pringsewu. Mungkin ada ini Mbak yang mau disampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat aja nggak apa-apa, lanjut. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Rizky dan teman-teman sekalian. Perkenalkan Pak, nama saya Ami Tias, biasa dipanggil Mbak Ami. Saya kebetulan sekarang mulai Februari dipercaya atau ditugaskan untuk merangkap wilayah Kecamatan Pringsewu. Jadi ya meliputi juga Pekan Marga Raya ini. Sebelumnya saya bekerja menjadi staf di laboratorium dari Rejo. Jadi sekarang saya tugasnya dua, merangkap di staf dan juga megang wilayah Kecamatan Pringsewu. Mungkin nanti ke depannya kalau misalkan Bapak di sini ada kendala terkait tanamannya yang meliputi tanaman padi, jagung dan juga sayuran seperti cabai atau tomat atau terong dan sebagainya, bisa menghubungi saya atau Mbak Rizky, nanti kita diskusi solusinya bagaimana seperti itu. Semoga nanti kita bisa bekerja sama dengan baik ya Pak ya. Dan semoga musim tanam tahun ini sukses semua. Kemarin dengar-dengar ini ya Mbak ya, tikusnya ya tanam ini ya, musim tanam ini. Tikus ya, masih ya Pak ya. Tapi udah banyak tanaman, jadi sepertinya sudah telat ya Pak untuk kalau mau beroperasi atau yang lain. Karena sekarang bahan pengendali. Kalau kelebihannya ini Ini kan satu spijinya tuh udah satu spijinya tuh udah apa namanya empatnya kalau 100 apa 1000
kalau di depan rumahnya atau di pekarangannya lagi nanam sayuran juga ini bisa buat mengurangi penggunaan pupuk kimia. Sebelumnya bapak-bapak udah pernah tahu belum pupuk kompos ini? Belum. Jadi bisa dicoba ya bapak di rumah. Habis ya Pak. Tapi 1 minggu sekali harus diolah lagi di air baik. Harus isi pagi yang tidak kena air hujan ya Pak, takutnya tidak terjadi fermentasi kalau tidak kena air hujan. Nggak boleh berarti ya? Ya nggak boleh Pak. Tapi lebih keras air hujan dong daripada air sumur. Airnya lebih baik air sumur apa air hujan? Ini saat fermentasinya tidak boleh terkena hujan gitu loh Pak. Kalau airnya terserap pas lagi ininya, tapi untuk fermentasinya tidak boleh terkena air hujan. Air basah.